Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Ko Daniel di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang gravitasi ya. Gravitasi ini hukum yang dicetuskan oleh Newton. Oke, di gravitasi kita akan belajar besaran apa saja. Yang pertama itu kita belajar tentang gaya gravitasi. Gaya itu simbolnya F ya, force. Nah, gaya gravitasi itu apa? Gaya gravitasi itu adalah gaya tarik-menarik antara dua benda yang berpisah pada jarak tertentu. Jadi di sini misalnya ada gambar, kamu lihat ada dua benda M1 dengan M2. Nah, maka benda ini dia akan timbul gaya tarik-menarik atau gaya gravitasi. Nah, pada benda satu itu kita namakan gaya gravitasinya F12. Jadi gaya yang dialami benda satu akibat benda dua. Nah, pada benda dua dia muncul gaya F21. Gaya pada benda dua akibat benda satu, di mana dua gaya ini F12 dan F21 itu adalah pasangan gaya aksi reaksi. Nah, yaitu sepasang gaya yang besarnya sama dan arahnya berlawanan pada kedua benda ini. Nah, besarnya F12 atau F dan F21 itu bisa dihitung menggunakan rumus E. Jadi gaya gravitasi dirumuskan G dikali M1 dikali massa benda 2 lalu dibagi dengan R pangkat 2. Nah, jadi G di besar di situ adalah tetapan gravitasi yang nilainya ini 6,67 dikali 10 pangkat min 11 ya. Kemudian M1 dan M2 itu massa masing-masing benda. Kemudian R pangkat 2, R itu adalah jarak titik pusat benda 1 ke pusat benda 2. Jadi jarak pusat ke pusat. Nah, jadi seperti ini. Itu yang disebut sebagai jarak R ya. Nah, gaya gravitasi itu seperti halnya gaya yang lain. Dia adalah besaran vektor ya. Jadi dia memiliki arah dan dia memiliki besar. Nah, jadi nanti kalau misalnya pada sebuah benda, ada satu benda, dia bekerja gaya gravitasi lebih dari satu. Jadi sebuah benda dia mengalami gaya gravitasi 2 atau 3. Nah, maka kita gunakan rumus untuk menghitung penjumlahan vektor yang pernah kalian pelajari di awal semester 1 ya. Jadi menghitung resultan vektor. Nah, jika ada dua vektor saja, maka kita bisa menggunakan rumus kosinus untuk menjumlahkan vektornya, F1 dan F2 ini ya. Nah, rumus kosinus yang kita pakai, jika di sini ada F1 dan F2, maka resultan besar vektor resultan atau jumlah gaya itu dirumuskan akar F1 pangkat 2 ditambah F2 pangkat 2 ditambah dengan 2 kali F1 F2 cos. Jadi itu resultan dari dua vektor yang mengapit sudut theta. Oke, misalnya di sini F1 sama dengan 10 Newton, F2 misalnya sama dengan 20 Newton, kemudian sudut thetanya 60 derajat. Nah, maka untuk menghitung vektor resultannya, biasa saja 10 pangkat 2 ditambah 20 pangkat 2 ditambah 2 kali 10 kali 20 dikali cos 60. Ini nanti 10-nya bisa kita keluarkan. Jadi 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 dari 1 dan 2 dikali setengah. Oke, yang paling belakang ini kita kalikan dulu. 2 kali setengah habis. Kemudian kita dapatkan hasilnya adalah 10 akar 7. Jadi itu cara menjumlahkan dua buah vektor yang membentuk sudut. Nah, gimana kalau misalnya kita akan menjumlahkan lebih dari dua vektor, menjumlahkan 3 vektor, 4 vektor, dan seterusnya. Nah, ini kita gunakan cara analitis atau menggunakan vektor komponen. Nah, jadi di sini ada F1, F2, dan F3. Kemudian yang kita lakukan pertama adalah kita bikin sumbu XY di sini ya. Sumbu XY. Sumbu data adalah sumbu Y, sumbu datar adalah sumbu X. Nah, di sini ada F1 yang membentuk sudut dengan sumbu. Jadi F1 itu tidak tepat pada sumbu X, tidak tepat pada sumbu Y. Maka F1 ini kita uraikan. Kita cari komponen. F1 ini dia vektornya mengarah ke kanan atas ya. Jadi dia ada komponen ke kanannya. Ada komponen ke atas. Oke, komponen ke kanan adalah F1 kali cos theta. Komponen yang ke atas itu adalah F1 kali sin theta. Nah, pada cara analitis di sini kita hitung Fx dan Fy. Jadi semula vektornya ada 3. Nah, itu kita buat jadi 2 vektor saja, vektor pada sumbu X
gaya-gaya mendatar, dan vektor pada sumbu Y, gaya-gaya tegak. Oke, vektor pada sumbu X itu didapat dari gaya yang ke kanan dikurangi gaya yang ke kiri. Jadi fx-nya bisa kita hitung dari f1 cos theta dikurangi f2 yang ke kanan, f1 cos theta dikurangi dengan gaya yang ke kiri, f2. Nah, nanti ketemu hasilnya berapa? Itu fx-nya. Dan fy itu gaya ke atas dikurangi gaya ke bawah. Jadi f1 sin theta dikurangi dengan f3. Maka di sini kita dapatkan nilai fy-nya. Nah, setelah fx dan fy ketemu, maka f resultannya tinggal kamu bagi saja fx-nya. Nah, itulah cara untuk menyelesaikan penjumlahan lebih dari dua vektor ya. Kalau vektornya ada 3 dan seterusnya. Kan cara analisis. Selain gaya tadi, ada besaran lain yang kita pelajari di bab ini, yaitu kuat medan gravitasi. Atau yang dulu kalian pernah tahu itu percepatan gravitasi, simbolnya G kecil ya, yang biasanya kita pakai nilai 9,8 untuk G kecil di permukaan bumi, atau kadang dibulatkan jadi 10 gitu ya. Nah, apakah kuat medan gravitasi pada setiap titik, setiap posisi itu selalu sama? Nah, tentu saja nilainya beda-beda ya. Jadi kalau di permukaan bumi kuat medan gravitasinya 9,8. Nah, kalau dia di ketinggian yang jauh dari bumi, tentu saja dia G kecilnya nggak bisa pakai 9,8. Oke? Atau kalau sebuah benda berada di permukaan bulan, berada di permukaan planet lain, nah tentu saja G-nya bukan lagi 9,8. Nah, G yang 9,8 di permukaan bumi itu, atau kuat medan, itu dihitung menggunakan rumus ini. G kecil didapat dari G besar dikali massa dibagi dengan R pangkat 2. Nah, jadi kalau misalnya dia G kecil di permukaan bumi yang 9,8 itu didapat dari tetapan gravitasi Newton G besar dikali dengan massa bumi dibagi dengan jari-jari bumi. Jadi jaraknya dari benda sampai ke pusat bumi. Jadi misalnya ini bumi, nah, kita hitung G di permukaan bumi. Nah, maka jaraknya dari benda ke permukaan bumi itu, jaraknya dari benda ke bumi itu sama dengan jari-jari. Nah, kalau kamu masukkan datanya massa bumi dan jari-jari bumi, maka kamu akan dapatkan nilai G kecil di permukaan bumi adalah 9,8. Oke. Kuat medan gravitasi dia juga termasuk besaran vektornya. Jadi misalnya di sini ada sebuah benda bermassa M besar. Nah, kemudian ditanya kuat medan atau G kecil di suatu titik yang berjarak R dari benda M ini ya. Nah, jadi ditanya kuat medan di titik ini, titik A. Nah, jadi nanti G kecilnya, kuat medan di titik A, itu kita gambarkan panahnya menuju ke sumber. Jadi kuat medan adalah besaran vektor yang arahnya kemana kok? Arahnya menuju ke sumber, menuju ke M. Oke, kemudian di sini ada juga tips shortcut. Jadi tips cepat untuk menghitung atau membandingkan berat sebuah benda ketika berada di permukaan bumi dan di suatu ketinggian yang ekstrim dari bumi ya, dari ketinggian yang sangat jauh dari bumi, atau jika ketinggian itu kita misalkan H kecil, jadi dia membandingkan ketika dia di titik 1 di permukaan bumi dengan berat benda ketika dia ada di ketinggian A. Nah, maka di sini perbandingan W itu dia berbalik nilai dengan perbandingan jarak pangkat 2. Jadi W pada keadaan 2 dibagi W pada keadaan 1 itu bisa dirumuskan sama dengan R1 dibagi R2 lalu dipangkatkan 2. Berbalik nilai ya, jadi makin jauh dari bumi maka otomatis berat bendanya dia makin kecil. Oke, yang makin kecil di sini bukan masanya. Kalau massa benda di titik 1 dan massa benda di titik 2 dia sama. Nah, yang berbeda di sini adalah G kecilnya. Jadi G1 itu tidak sama dengan G2. Karena G kecilnya beda, maka W-nya otomatis beda, karena W itu kan M kali G ya. Jadi seperti itu. Atau juga rumusnya dia dituliskan di oleh R1 itu adalah jarak benda 1 ke permukaan bumi. Jarak dari benda 1 ke pusat bumi. Jadi R1 itu sama dengan G bumi. Nah, R2 itu adalah jarak dari kedudukan 2 sampai ke pusat bumi. Di R2 itu kalau dari titik 2 ke titik 1 itu adalah A,
maka R2 itu sama dengan A ditambahkan lagi dengan jari-jari bumi. Jadi R2 itu adalah pusat titik 2 sampai ke pusat bumi. Yang dibandingkan adalah jarak pusat-pusat bumi. Kemudian nanti bisa juga dia membandingkan berat sebuah benda ketika di permukaan bumi dan ketika dia berada di permukaan planet. Jadi benda yang sama di permukaan bumi dengan ketika benda itu dipindahkan ke permukaan planet, maka dia akan memiliki W yang berbeda karena G kecilnya beda. Nah, ini shortcutnya kalian bisa gunakan. Jadi Wx per Wb ya, dia memiliki sebandingan dengan massa dan berbanding terbalik dengan R pangkat 2 dari jari benda B dengan jari-jari bumi dan jari-jari planet X. Oke, kita coba beberapa soal supaya kalian lebih memahami tentang konsep gravitasi ini ya. Yang pertama, jika diketahui 3 buah benda A, B, C terletak segaris seperti pada gambar, tentukan besar dan arah resultan gaya gravitasi pada benda B. Jadi yang ditanyakan total gaya yang bekerja pada B. Oke, B dengan A itu dia akan timbul gaya gravitasi, gaya saling mendekat ya. Nah, jika kita gambarkan, maka di sini dia muncul gaya FBA. Kemudian B dengan C, dia juga muncul gaya FBC. Jadi sifat gayanya, gaya gravitasi pasti akan menarik, saling mendekat gitu ya. Nah, yang ditanya adalah F total dari FBA dan FBC. FBC ke kanan dan FBA-nya ke kiri. Kita hitung dulu, misalkan kita hitung FBC dulu. FBC didapat dari G dikali MB dikali MC dibagi dengan RBC pangkat 2. MB 10 dikali 18. Jadi 180, lalu jaraknya B ke C adalah ini 3 meter ya. 3 dipangkatkan 2 jadi 9. Jadi kita dapatkan di sini FBC-nya sebesar 20G. Nah, G-nya di sini nyatakan jawaban dalam G saja, karena G itu kalau diisi angkanya jelek ya. Nah, satuan Newton. Oke. Ke kanan. Kemudian FBA kita hitung juga G dikali MB dikali MA dibagi dengan RBA pangkat 2. Jadi kita dapatkan di sini MB-nya 10, MA-nya 6 dikali 60 dibagi dengan jaraknya adalah 2 meter. 2 meter dipangkatkan 2 jadi 4 15G ke kiri. Nah, maka F total, F resultan pada benda B sama dengan F yang lebih besar dikurangi F yang lebih kecil. F yang lebih besar adalah FBC dikurangi FBA. Jadi 20G dikurangi 15G sama dengan 5G ke kanan. Karena gaya ke kanannya dia lebih besar ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Ini soal yang sering ada di ulangan latihan ya. Hitung letak titik atau menentukan letak titik yang F-nya 0 atau G-nya G kecilnya 0. Diketahui 2 benda, benda A massa 10 kg dan benda G massa 40 kg. Dia terpisah pada jarak 6 meter satu sama lain. Tentukan di manakah benda ketiga yaitu benda C. Yang masanya 2 kg harus diletakkan supaya FC, gaya gravitasi pada C, sama dengan 0. Nah, jadi di sini kita gambarkan dulu benda A. Ada 2 benda, ada benda B. Massa A 10 kg, massa B-nya 40 kg. Kemudian A dan B dia terpisah pada jarak 6 meter. Nah, kemudian kita harus meletakkan benda C supaya gaya di C itu 0. Nah, di manakah benda C harus ditempatkan? Benda C harus diletakkan di antara A B. Ini benda C nggak boleh taruh di bawah atau di atas atau dimanapun kecuali dia di antara garis AB. Kita taruh saja benda C. Benda C. Nah, benda C massanya 2 kg. Kemudian di sini kita disuruh menentukan letak benda C atau jarak dari benda C. Oke, jaraknya kita misalkan dulu C ke A itu jaraknya X. Kemudian C dengan B itu jaraknya jadinya 6 min X ya. Karena A ke B itu total 6 meter. Nah, jadi kalau satunya X meter, maka
C ke B-nya, ya sisanya 6 min X meter ya. Oke, C dengan A, dia akan timbul gaya ke kiri, FCA. Kemudian C dengan B, dia tarik-menarik, dia timbul gaya ke kanan, FCB. Nah, F total pada benda C harus 0. Artinya apa? Artinya adalah FCB itu harus sama besar dengan FCA. Atau bisa juga disebut FCB min FCA sama dengan 0. Nah, kalau kalian pindahkan dapat FCB sama dengan FCA. Kita buka rumusnya, FCB sama dengan G dikali MC dikali MB dibagi RCB pangkat 2. Sedangkan FCA itu G dikali MC dikali MA dibagi RCA pangkat 2. Oke, nah ini supaya mempermudah perhitungan, yang sama kiri dan kanan bisa dihilangkan. Kemudian MB-nya kita isi. MB-nya di situ adalah sama dengan 40 dibagi C ke B, jaraknya adalah 6 min X, 6 min X pangkat 2 sama dengan MA di situ 10 dibagi X pangkat 2. Oke, ini pun 40 dan 10 bisa saling bagi, jadi 4 dan 1. Kemudian untuk menentukan berapa X, kalian akar untuk mempermudah perhitungan. Kedua sisi diakarin itu boleh. Jadi 2 dibagi 6 min X sama dengan 1 per X. Kalian kali silang, jadinya 2 kali X, 2X, lalu 6 min X kali 1 sama dengan 6 min X. 3X sama dengan 6, X-nya kita dapatkan 2. Nah, jadi benda C itu diletakkan pada jarak 2 meter dari A atau 4 meter dari B. Maka pada benda C itu dia gaya gravitasinya 0, atau pada benda C dia tidak mengalami gaya gravitasi. Oke, contoh selanjutnya nomor 3. 3 buah partikel seperti pada gambar, ada 3 buah benda ya, A, B, C. Diketahui masa masing-masing, hitunglah besarnya gaya gravitasi yang dialami oleh benda B. Nah, kita gambar dulu gaya yang dialami B. B dia timbul gaya, mengalami gaya tarik-menarik dengan A. Jadi gaya B ke A, jika kita gambarkan dia ya, FBA. Kemudian B dia tarik-menarik juga dengan C. Jadi kita sketch di sini adalah FBC. Nah, jadi ada 2 vektor, ada 2 gaya yang kita hitung, FBA dan FBC. Kemudian FBA dan FBC ini dia membentuk sudut, kita misalkan saja sudutnya θ. Oke, kemudian di situ ditanya FB, kita hitung dulu FBA. FBA G dikali MB dikali MA dibagi dengan RBA pangkat 2 ya. Oke, MB-nya di situ adalah 20, MA-nya 80. Kemudian jaraknya B ke A itu lewat Pythagoras kita dapat 4 meter. 3, 4, 5 lewat Pythagoras ya. Jadi B ke A itu jaraknya 4 meter dipangkatkan 2 jadi 16. Oke, kita dapatkan hasilnya adalah 100 G. Kemudian FBC G dikali MB dikali MC dibagi RBC pangkat 2. G dikali dengan 20 dikali massa C 125 dibagi dengan RBC-nya 5 dipangkatkan 2 sama dengan 25. Oke, di sini kita dapatkan hasilnya sama, ternyata 100G juga. Nah, kemudian FBA dan FBC dia membentuk sudut. Jadi, untuk menghitung FB total atau resultan B, maka kita gunakan penjumlahan vektor ya, rumus cosinus. FBA didapat dari FB didapat dari FBA pangkat 2 ditambah FBC pangkat 2 ditambah 2 kali FBA FBC dikali cos theta. Oke, kita isi di sini 100 pangkat 2 ditambah 100 pangkat 2 ditambah 2 kali 100 kali 100 dikali cos theta. Nah, nilai cos theta-nya kamu bisa lihat dari segitiga ya. Ini segitiganya siku-siku ya. Jadi cos itu didapat dari sisi samping dibagi sisi miring. Pada segitiga siku-siku itu, sisi sampingnya adalah 4 meter. Nah, sisi miringnya adalah 5. Jadi cos theta-nya kita bisa isi langsung 4 per 5. Ya, maaf ya, tadi FBA, BC-nya itu harusnya ada G-nya. Jadi 100G pangkat 2 tambah 100G pangkat 2 tambah 2 kali 100G kali 100G kali 4 per 5. Nah, kita dapatkan hasil di sini adalah 60G akar 10, itu FB total.
Oke, kita lanjut juga ke soal yang juga sama-sama sering muncul di ulangan. Soal nomor 4, membandingkan berat sebuah benda ketika di permukaan bumi dan ketika di suatu ketinggian, atau membandingkan ketika dia di permukaan bumi dengan di permukaan planet lain. Diketahui berat benda pada saat di permukaan bumi adalah 320 Newton. Kita misalkan, kita kasih nama saja dia WB ya, berat benda di permukaan bumi. Tentukan berat benda itu jika ada di ketinggian 3R dari permukaan bumi. Jadi sini hanya itu sama dengan 3R. Oh ya, di sini R besar itu sama dengan jari-jari bumi ya. Jadi dia berada di ketinggian 3 kali lipat dari jari-jari bumi. Oke, jadi di sini untuk menghitung W pada ketinggian, jadi kita WH gitu ya. Nah, WH banding W bumi. Nah, kalian bisa menggunakan rumus cepat yang tadi di rumus awal, atau kalau kita tidak pakai rumus cepat, kita buka saja ini rumusnya. W itu berat benda atau sama dengan F gaya gravitasi ya. Gaya gravitasi yang kita pakai, yang kita hitung tadi, itu sama saja dengan W. Nah, W benda ketika di ketinggian itu didapat dari massa benda dikali dengan, atau M kecil, dikali dengan G pada ketinggian H. Kemudian massa W benda ketika di permukaan bumi sama dengan massa benda dikali G di permukaan bumi. Nah, ini massa benda di titik manapun bendanya dipindah-pindah, dia M-nya sama, jadi bisa hilang. Kemudian GH itu kita buka sama dengan G besar dikali massa bumi dibagi dengan jaraknya benda, jadi jarak benda ke pusat bumi. Jadi benda ketika dia berada di ketinggian ini dia tingginya adalah sama dengan 3R, jadi jaraknya dia sampai ke pusat bumi itu adalah 4 kali jari-jari bumi, ketambahan 1R lagi ya. Nah, jadi di sini jaraknya adalah 4R pangkat 2. Untuk G bumi itu G besar dikali massa bumi dibagi dengan waktu dia di posisi sini di permukaan bumi itu R pangkat 2. Nah, ini yang sama bisa hilang sehingga kita dapatkan WH sama dengan, nah, dia berbalik nilai ya, jadi R pangkat 2 dibagi 16R pangkat 2 sama dengan kali 320. Hilang, jadi kita dapatkan di sini dia 20 Newton. Jadi di permukaan bumi 320 Newton, di ketinggian H dia jadi 20 Newton saja. Nah, kemudian pada kasus selanjutnya dia membandingkan di permukaan bumi dengan di permukaan planet X, planet lain. Kita sama kita gunakan W di planet X, WX banding W di bumi ya, sama dengan M dikali GX, M dikali GB. Massa benda selalu sama. Jadi di sini GX-nya kita buka G kali massa planet X karena dia sumber gravitasinya beda. Sudah pindah ke planet, jadi massa planet X yang jadi sumber dibagi dengan jari-jari planet X pangkat 2. Per G dikali massa bumi dibagi R X dari 320, nah, kita bisa dapatkan MX bagi MB dikali dengan RB pangkat 2 dibagi RX pangkat 2. Setelah dipindah-pindah ya, setelah berikutnya kalau naikkan ke atas, maka kita bisa tulis seperti ini. Coba saja kalau misalnya kalian tidak yakin dengan rumus ini. Oke, massa planet X di situ diketahui planet X massanya 3 kali massa bumi. Jadi MX itu kita bisa ganti 3 MB. Jadi 3 MB dibagi MB, ini habis. Kemudian jari-jari X itu 2 kali jari-jari bumi. RX sama dengan 2 kali RB. Jadi di sini RB dibagi 2 RB pangkat 2. Ini RB-nya juga hilang. Jadi WX sama dengan 3/4. Ini setengah dipangkatin 2, 4 ya. 3 kali 320. Oke, hasilnya adalah 240. Oke, jadi itu adalah contoh-contoh gravitasi.